Masya Allah guys, suara azan guys. Di sini itu jarang banget kita dengar suara azan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Mana Jepang. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabar kalian semuanya? Terima kasih ya udah nonton terus channel Mana Jepang. Buat kalian yang baru aja join, yang baru nonton channelnya Mana Jepang, tolong jangan lupa like dan juga subscribe ya. Tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan kalian dijamin bakalan dapat video yang bermanfaat tentang Jepang dari Mana Jepang. Oke, berhubung kita masih dalam masa pandemi COVID-19, jadi jangan lupa tetap mencuci tangan ya, memakai masker dan juga menjaga jarak. Semoga kita selalu terlindungi dari pandemi COVID-19 ini. Nah, hari ini nih teman-teman, aku mau ngajakin kalian untuk ngikutin perjalanan aku sholat Jumat di Osaka. Nah, jadi kalau kita ya kayak di Indonesia itu, kita mau sholat Jumat kan ya gampang aja. Sholat Jumat biasanya jam 12 lebih dikitan. Itu kita tinggal ya siap aja jam-jam setengah 12 atau ya jam 12 kurang gitu ya. Karena tinggal jalan, masjid ada di mana-mana ya. Ya dalam 1 kilo itu mungkin bisa ada beberapa masjid kalau di Indonesia. Kalau di Jepang itu kan memang beda. Jadi di Jepang itu ya rata-rata di satu prefektur atau di satu provinsi itu cuma ada 1 atau 2 masjid. Nah, karena Osaka ini ibaratnya dia kota kedua terbesar setelah Tokyo. Jadi di Osaka ini yang aku tahu itu ada 2 masjid. Jadi ada 2 masjid, ada masjid di Ibaraki sama di Chibune. Nah, hari ini aku mau ngajakin kalian untuk sholat Jumat di Masjid Chibune. Jadi nama daerahnya itu Chibune di Osaka ya. Di Osaka dari tempat aku ini sekitar 1 jam lebih. Jadi ya aku harus jalan kaki ke stasiun, naik sepeda terus jalan kaki, terus naik kereta pindah 2 kali, terus habis itu jalan kaki lagi ke masjidnya. Nah, gimana sih seberapa jauh perjalanannya? Ikutin aja ya perjalanan aku ya. Oke, ini aku udah mau siap-siap. Aku 1 jam lebih lah, 1 jam lebih sebelum waktu sholat. Sekarang itu di sini waktu sholat Jumatnya itu sekitar jam 1 kalau nggak salah, jam 12.30 atau jam 1. Karena memang hari Jumat itu kan menunggu bagi yang pekerja-pekerja gitu, menunggu jam istirahatnya. Jadi memang sengaja agak lebih lambat dari waktu zuhur kalau sholat Jumat di Jepang ya. Oke, yuk langsung kita berangkat aja. Nah guys, tadi kayak yang aku bilang, jadi karena tempat aku tinggal, apatonya ini sekarang jauh dari stasiun, jadi aku naik sepeda dulu. Naik sepeda ke supermarket, tempat parkir sepeda gratis. Jadi setengah jalan aku naik sepeda, setelah itu baru aku jalan kaki ke stasiunnya ya. Ini kita naik sepeda dulu ya, oke? Nah guys, kita udah parkir di sini sepeda. Ini supermarket yang tadi aku bilang. Jadi perjalanan dari rumahku ke stasiun itu kalau jalan kaki sekitar 20 menit. Jadi lumayan jauh. Jadi naik sepeda dulu sampai ke supermarket ini. Jadi lebih cepat. Setelah itu aku jalan kaki ke stasiun. Sorry guys, tadi ada kecelakaan kecil. Jadi orang sebelah aku tadi dia ngambrukin sepeda pas mau parkir gitu. Sepeda yang sebelahnya parkir ini ambruk juga. Jadi kayak jatuh domino gitu deh, domino effect gitu. Jadi aku bantuin dia naikin sepedanya, benerin sepedanya dulu. Nah tadi aku bilang sampai mana ya? Ya jalan ya. Jadi ini kita jalan ke stasiun, mungkin sekitar 10 menit. Kita 10 menit ke stasiun terdekat dari rumahku. Stasiun Keihang Railway itu nama stasiunnya Koryeng. Oke, kita jalan terus. Semangat guys. Semangat Jumat. Nah guys, kita udah di stasiun Koryeng. Sekarang kita bakalan naik kereta yang ke Osaka, yang ini, yang warna biru. Ini kita bakalan naik kereta ini, Keihang, dari Koryeng ke Kyobashi. Ini kita pindah kereta di Kyobashi, pindah ke JR kita. Oke, kita tunggu dulu keretanya 11.
Iya 11.26. Pos ini nih berarti. Ini yang kiri berarti. Aku naik kereta yang ini ya. Oke. Nah, kita udah keluar dari Kyobashi Eki guys, stasiun Kyobashi. Belum keluar sih, udah turun dari keretanya. Kita mau pindah kereta dari Kehang ke JR. Ini kita masih di Kehang ya. Ini jalur yang loop line. Kita yang ke Gakken Toshi ya. Sana mas, sana lagi guys. 次に4番乗り場に参ります電車は当駅止まりです。お乗りにならないように願います。This train will be arriving at track 4. Kyobashi is the final stop. Passengers may not board this train. Sekarang stasiun-stasiun utama di Jepang, di Osaka, udah pakai kayak gini, udah pakai pintu penghalang kayak gini karena memang banyak kasus orang yang terjun bunuh diri ke rel kereta. Jadi kalau keretanya nggak ada, dia pintunya tutup gini. Kalau pas keretanya datang aja kebuka. 4番乗り場に当駅止まりの電車が参ります。ご注意ください。当駅止まりの電車が参ります。ご注意ください。Tadi kita salah peron guys. Peronnya bukan nomor 2, nomor 1 kita. Yang ini. Tuh. Nah, ini benar nih. Ini keretanya nih. Udah ke arah Tsukaguchi. Omogasaki Tsukaguchi. Kita naik kereta ini dulu ya guys ya. Oke. Nah guys, kita udah di stasiun Mitejima, stasiun terdekat dari Masjid Osakanya. Ya, aku habis turun dari kereta JR. Sekarang kita bakalan jalan kaki ke tempat masjidnya ya. Nah, kita bakalan keluar dari sana guys. Kita coba keluar lewat sini. Aku agak lupa ingat soalnya ini kayak perempatan yang kita nggak bisa nyebrang lewat atas. Jadi nggak ada trotoarnya gitu loh. Bukan trotoar, nggak ada zebra crossnya. Jadi kita harus lewat jalan bawah tanah gini kalau mau nyebrang. Kita coba cek dulu ya, lewat sini ya kayaknya. Ya bener. Nah ini kita jalannya ke arah sana. Oke, kita jalan ke masjidnya. Terus ikutin ya. Jangan kemana-mana guys.
Nah guys, dari sini aku udah inget nih. Aku udah inget jalannya. Ntar kita tinggal belok kiri sini. Belok kiri sini terus ntar turun ke bawah situ. Jalan udah deket. Paling tinggal 5 menit paling ya. Sini nih ya, benar. Itu ada kereta guys, itu kereta Hanshin Railway. Sebenarnya kalau stasiun Hanshin Cibunai itu deket dari masjid sini, tapi kan Hanshin nggak lewat tempat aku tinggal, jadi nggak bisa kita naik Hanshin. Oh ini jalan tol nih, jalan tol dalam kota nih, jalan layang. Ini kita lihat sini, ntar tinggal lurus saja tuh guys, lurus saja ke sana. Itu ada bangunan coklat itu pojok tuh kan, mentok kan sebelah kiri itu. Jadi di pertigaan gitu, masjid Osakanya itu. Di bawah jalan layangnya dipagerin gini nih, mungkin biar nggak ada yang buang sampah sembarangan, sama nggak ada yang tidur sini nih, yang homeless gitu mungkin. Tuh udah banyak tuh. Itu para jamaah sholat Jumat. Josh. Itu bangunan coklat itu sekolah guys, sekolah advokasi gitu. Saya mau nggak kok sekolah kejuruan. Ini jangan ditiru guys, mereka naik sepeda boncengan berdua, nggak boleh sebenarnya itu di Jepang mah. Sepeda sendiri aja. Sepi ya, mungkin udah pada masuk ya. Nah ini dia nih Osaka masjidnya nih. Ini dia guys nih bangunannya guys. Jadi 3 lantai totalnya ya. 3 lantai, jadi lantai 2, lantai 4 ya. Pokoknya yang atas lantai 2, 3, 4 itu dipakai untuk sholat. Untuk sholat, yang di bawahnya ada toko halal food tuh di sana tuh. Halal food, sama di situ ada ntar tempat registrasi kayak gitu, terus kayak tempat wudhu gitu. Saya di situ. Nah ini memang belum banyak orangnya karena memang belum waktunya kayaknya. Itu yang udah masuk tuh udah langsung naik ke dalam sana. Nah ini tempat kita naruh payung di sini sama sepatu di sini. Kita taruh sepatu di sini. Aku tadi sih udah wudhu sih, cuman di rumah, biar lebih afdol mungkin wudhu lagi aja kali ya. Nih tokonya kelihatan dari sini. Ini tempat wudhunya guys. Wudhunya di sini ya. Terus nanti kita sholatnya di atas sana. Oke itu dulu ya. Aku mau wudhu dulu, mau sekali lagi wudhu sama ke toilet. Nanti kita bakalan lanjutin setelah sholat Jumat ya. Oke. Selamat hari Jumat guys. Oke, thank you. Ya Allah guys, suara azan guys. Di sini itu jarang banget kita dengar suara azan ya. Kalau nggak ke masjid ya kita nggak bisa dengar azan. Dan azan pun di masjid itu cuma di dalam masjidnya aja, nggak boleh sampai keluar ya. Karena
katanya sih kayak mengganggu ketertiban gitu deh, bising gitu katanya. Oke, mau wudhu dulu ya, terus di mana Bu Jepang ya. Oke. Nah teman-teman, kita udah selesai tadi sholatnya. Jadi aku sholat tadi di lantai 2 ya. Lantai 2 tuh masih banyak pada ngumpul-ngumpul habis sholat tadi yang orang-orang Indonesia sangarinnya. Jadi ya kayak yang aku bilang tadi, sholatnya bisa di lantai 2, lantai 3, lantai 4. Dia sholatnya tadi di lantai 2 dan kebetulan memang nggak terlalu banyak orang hari ini karena memang sudah dalam pandemi ya. Dan karena ini bentar lagi Ramadan ya. Minggu depan itu Ramadan. Jadi ada yang sodako bagi-bagi kurma, terus dikasih kurma satu orang satu, bisa ngambil bebas yang mau ya, yang mau kurma bisa ngambil. Alhamdulillah rezeki kita sholat Jumat hari ini ya. Nah hari ini juga aku dapat pengalaman yang lucu banget. Jadi tadi guys, biasanya kan kita kalau sholat Jumat kan ada ceramahnya ya, dari khotibnya ya, khotib sama imamnya. Dan setahu aku ya, kalau di Jepang itu kayak di masjid di Kobe, di Kyoto atau di Osaka itu memang giliran ya, imamnya itu memang nggak terlalu ini ya, khotibnya itu ya. Imamnya ada satu orang gitu, tapi untuk khotib itu kan memang biasanya giliran ganti. Jadi kalau masjid Osaka ini setahu aku itu memang ada jadwalnya. Jadi ada kadang orang Indonesia, kadang orang Pakistan, kadang orang India gitu, kadang orang Malaysia. Nah hari ini itu guys, kedapatan imamnya itu, khotibnya itu orang India. Dan aku mikirnya gini kan, biasanya kalau orang Indonesia itu khotibnya itu ceramahnya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah kalau orang Jepang imamnya bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Kalau orang Malaysia itu bahasa Melayu sama bahasa Inggris ya. Nah aku mikirnya kalau orang India berarti kan dia pasti nanti ceramahnya pakai bahasa India sama bahasa Inggris dong. Aku nunggu nih, aku tunggu pakai bahasa India emang di awalnya dia ceramahnya. Nggak ngerti dong ceramahnya apa. Nah paling ntar juga ada terjemahan bahasa Inggrisnya mungkin. Tapi ternyata nggak ada guys. Aku tunggu sampai 30 menit lebih sampai 40 menit ya. Total ceramahnya itu 40 menit dan semuanya dalam bahasa India sampai dengan ke doa. Yang aku ngerti cuman dia bilang Allah Subhanahu wa taala sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuman itu aja sama insya Allah. Itu aja. Jadi ya Allah walam deh pokoknya. Aku nggak bisa ngerti sama sekali tadi isi ceramahnya apa aja, dia ngomongin tentang apa. Yang penting udah kelar sholat Jumatnya gitu aja ya. Nah jadi bagi teman-teman mana Jepang yang di Indonesia, kalian harus bersyukur karena di Indonesia itu ya kita punya banyak fasilitas. Kita dapat tempat ibadah, kita punya masjid banyak di sekitar kita tanpa harus kita mengeluarkan biaya transportasi untuk beribadah ya. Jadi kita punya banyak fasilitas untuk beramal, beribadah. Di dekat-dekat rumah kita itu banyak masjid, jadi tinggal jalan kaki aja atau naik motor gitu. Kita bisa sholat. Kalau di sini kita harus meluangkan waktu kita paling enggak 2 jam untuk PP sholatnya, ditambah waktu sholatnya ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya sholatnya itu di hari kerja. Kayak aku karena tempat tinggal aku agak jauh dari masjid, jadi nggak bisa kalau mau ini. Jadi paling di hari libur aja, hari libur paling, kalau nggak pas sambil cuti gitu ya sholatnya. Guys, itu aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih banget yang udah nonton terus channel Mana Jepang. Jangan lupa pokoknya subscribe terus dan sharekan video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi orang yang bisa tahu tentang Jepang dari Mana Jepang ya. Oke aja, itu aja ya. Oke, terima kasih banget. Salam hari Jumat, bye bye.